Tetapi saya dapat info tadi, katanya Nikita Mirzani sedang dirawat di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Walaupun dia tegar, walaupun dia seorang wanita major, tapi tetap dia akhirnya lemah juga. Apakah berhenti gugatan itu? Enggak juga. Itu tetap saja akan berjalan. Tinggal bagaimana pembuktian oleh NM dengan kuasa hukumnya. Terjawab sudah teka-teki kepastian nasib Nikita Mirzani dalam kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kisruh hukum ini resmi ditetapkan P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, tanda rampungnya berkas perkara. Namun yang menarik, jawaban itu harus datang di momen yang agaknya kurang tepat untuk Nikita. Bagaimana tidak, belakangan Nikita seperti berada di atas angin. Selain P21 yang tak kunjung datang, gugatan perdatawan prestasi yang ia layangkan kepada sang seteru resmi diterima oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sontak saja, publik pun mengait-ngaitkan kenyataan ini dengan menurunnya kondisi kesehatan Nikita secara tiba-tiba. Lantas mungkinkah semua ini hanya sebatas strategi Nikita saja? Atau justru sebaliknya, jatuh sakitnya Nikita Mirzani memang berkaitan dengan kondisi mentalnya saat ini? Nah, persoalan berikutnya adalah meskipun sudah P21 artinya siap untuk disidangkan, tetapi saya dapat info tadi katanya Nikita Mirzani sedang dirawat di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Saya kira ini barangkali hanya mungkin dalam beberapa hari saja, lalu kemudian nanti setelah dicek dia membaik ya diserahkan. Kalau kemudian hari ini dinyatakan sudah P21 dengan penetapan tanggal 28 Mei, lalu kemudian ada informasi bahwa salah satu tersangka sakit, ya ini juga ada muncul pertanyaan juga ya bagi kami ya. Ini sama juga seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Modus-modus seperti adanya gugatan dewan prestasi, ya itu kan ini modus strategi-strategi penasihat hukum biasa sih sebenarnya. Bagaimana kemudian untuk agar kliennya itu dapat dilindungi secara hukum, itu biasa. Tetapi kami berharap dari penasihat hukum Dr. Reza Gladys bahwa pihak aparat penegak hukum, ya baik penyidik Polda Metro Jaya maupun dari jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi DKI, ya kami berharap agar tetap on the track ya. Asas legalitas kita ya terhadap konsepnya due process of law itu ya tetap diteruskan. Jangan nanti terpengaruh dengan adanya satu perbuatan-perbuatan abuse of power yang selama ini kami duga ada terjadi. Kondisi dari klinik kita gimana Kak? Bang? Apakah benar dipindahkan ke RS Polri dirawat? Ada apa-apa. Tadi keterangan dari pihak Kejati katanya sakit kondisinya Bang. Coba tanya tidak. Walaupun dia tegar, walaupun dia seorang wanita major, tapi tetap dia akhirnya lemah juga. Di hari ini anaknya juga berulang tahun, dia nggak bisa bersama anaknya. Di hari ini juga dia butuh seorang bapak yang sudah nggak ada di sampingnya. Dan dia adalah, kita tahu, dia juga tidak mempunyai seorang kakak. Ya sekuat-kuatnya Nikmin, akhirnya Nikmin hari ini lemah gitu ya. Ya puji Tuhan, syukur kalau memang dia berarti sudah sehat, sudah bisa dilimpahkan, ya kita juga bersyukur. Soalnya kita juga prihatin kalau sampai dia sakit-sakitan akibat daripada P21 ini sehingga tidak bisa dilimpahkan P21 tahap 2-nya, itu kan sangat disayangkan. Kita berharap supaya dia sehat terus ke depannya, dilimpahkan tahap 2-nya, masuk ke pengadilan dalam keadaan baik juga dalam persidangan, dan semoga sehatlah selalu. Itu doa kita juga buat Nikita Mirzani. Berbicara soal kondisi mental Nikita Mirzani yang kini disebut-sebut terguncang kenyataan, memang tidak lepas dari perjalanan perkara hukum dengan Reza yang penuh lika-liku. Apalagi diketahui pula jika keputusan P21 itu datang secara tiba-tiba.
Padahal, di sisi lain, Nikita Mirzani tengah berupaya membuat perlawanan dengan melayangkan gugatan perdatawan prestasi terhadap sang seteru. Dan menariknya, gugatan itu pun sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan, sidang perdana saja sudah digelar pada akhir bulan Mei 2025 lalu. Alhasil, masyarakat pun kini dibuat bertanya-tanya tentang bagaimana nasib dari gugatan perdata yang dilayangkan Nikita. Lantas, mungkinkah gugatan ini akan tetap berjalan walaupun perkara Nikita sudah P21? Atau mungkinkah tudingan Nikita akan pupus di hadapan majelis hakim? Apakah berhenti gugatan itu? Enggak juga. Itu tetap saja akan berjalan. Tinggal bagaimana pembuktian oleh NM dengan kuasa hukumnya sehingga nanti di persidangan itu terungkap. Ada tidak perjanjian mereka yang disebut dengan fakta sunt servanda. Kalau ada perjanjian itu menjadi peristiwa hukum dan ada kekuatan hukum yang di situ. Jadi seperti perjanjian hukum begitu. Ya kita ikuti lagi prosesnya. Yang penting supaya teman-teman paham semua kenapa nih kita mengajukan gugatan ini. Nih kita meminta perlindungan kepada Yang Mulia Pengadilan, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Kepolisian, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Jaksa Agung. Ini loh, saya ada masalah seperti ini. Yang menurut saya ini bukan persoalan pidana. Ini menurut saya adalah persoalan adanya ingkar janji. Adanya sebuah kesepakatan secara lisan dan seterusnya. Itulah yang saat ini kita uji. Adanya satu perpindahan uang ya dari A ke B. Nah, ini kan ada proses, ada peristiwa, ada satu percakapan, ada satu komitmen, ada satu bentuk, suatu deal-dealan. Nah, inilah bentuk ini kan tidak berdiri sendiri. Artinya awal muasalnya dari mana? Kalau memang ini satu hal yang disepakati, satu hal yang memenuhi unsur kesepakatan atau fakta superfanda, artinya sudah memenuhi syarat-syarat, itu dinamakan suatu permufakatan yang sama-sama mempunyai hubungan terikat dan mengikat. Tetapi apabila satu pihak dari kedua belah pihak ini adanya satu keterpaksaan, adanya satu tekanan, dan bentuk-bentuk itu bisa dibuktikan. Tentu ini tidak bisa dikatakan ini adalah satu bentuk kesepakatan. Kalau kita melihat dari 1320 KU Perdata, kemudian 1234 KU Perdata, dan 1238 KU Perdata, tahapan dalam perjanjian salah satunya adalah dengan melakukan perjanjian secara sukarela. Nah, di sini klien kami itu kan tidak pernah melakukan perjanjian secara sukarela. Biasanya perjanjian kerjasama itu dituangkan dalam bentuk tertulis, gitu ya. Nah, karena itu untuk menghindari perkara ini bergeser jadi pidana, gitu sebenarnya. Kalau uang prestasi itu bisa bergeser menjadi penggelapan kalau tidak tertulis. Nah, terbukti kan sekarang ini mungkin betul aslinya itu perjanjian, gitu ya, cuma secara lisan, gitu ya. Tetapi kemudian tidak dituangkan secara tertulis, terjadi uang prestasi. Nah, dianggapnya jadi penggelapan gitu. Ya karena tidak ada bentuk tertulisnya. Meskipun secara lisan mereka bikin perjanjian, tetapi sulit dibuktikan bahwa itu perjanjian. Bisa juga berubah, umpamanya bisa jadi pinjam meminjam atau yang satu pakai barang yang satu tanpa perjanjian tertulis. Yaitu ujungnya bisa penggelapan kalau tidak tertulis itu. Sementara itu, beberapa advokat dan praktisi hukum sejatinya sempat memberikan masukan kepada Nikita Mirzani tentang langkah yang baiknya ia ambil dalam perputaran perkara laporan Dr. Reza. Ya, menurut mereka, langkah yang patutnya diambil Nikita bukanlah menempuh gugatan perdata, tapi mengajukan permohonan pra-peradilan. Bukan tanpa alasan tentunya, karena dengan mengambil langkah tersebut, Nikita mampu membersihkan namanya untuk sementara dari status tersangka yang sudah melekat sejak lama. Lantas seperti apakah penjelasan advokat Togar Situmorang dan Firman Chandra terkait hal tersebut? Makanya sebenarnya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan atau dispute hukum ini,
Yang harus dilakukan oleh kuasa hukumnya, coba pra-peradilan. Hanya itu sebenarnya. Coba lakukan pra-peradilan, permohonan pra-peradilan. Karena di selatan berarti ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Goalnya apa pra-peradilan itu? Untuk menghilangkan, untuk menghapuskan status tersangkanya. Daripada menunggu masa penahanan. Karena apa? Penyidik itu tidak mungkin mau membebaskan seseorang kalau alat buktinya lengkap atau menjelang lengkap. Tidak mungkin gitu loh. Kecuali dibantah di pra-peradilan dan atau kecuali LP tersebut dihapus atau dicabut. Pilihannya dua, pra-peradilan atau LP tersebut dicabut oleh pelapor. Jadi daripada menunggu perpanjangan lagi yang secara analisis bahwa alat buktinya mungkin kurang lengkap sedikit gitu. Kenapa tidak menjadi striker? Kenapa tidak melakukan upaya hukum yang disebut permohonan pra-peradilan? Untuk apa? Menghilangkan, menghapus status tersangkanya. Harusnya juga mesti di-challenge yang sudah seperti saya bilang. Ajukan pra-peradilan. Apakah berkas-berkas ataupun data-data yang diperoleh dari pelapor kepada Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus ini sudah sesuai materi ataupun formil yang diatur di dalam aturan hukum. Tidak ada salahnya pihak Nikita Mirzani melakukan pra-peradilan terkait masa penahanan yang panjang sekali, 120 hari maksimal, yang memang itu memang bisa terjadi kalau di kasus korupsi. Contoh Pak Setia Novanto ataupun kasus-kasus besar lainnya. Ini kasus pemerasan dan pengancaman, lalu nilainya hanya 4 miliar. Tidak ada kerugian negara. Ya itu kan strategi saya. Anda kan nggak boleh tahu apa yang harus saya lakukan. Ya itulah, saya melakukan sesuatu di detik-detik yang memang pada saatnya saya harus lakukan. Itu sih sebenarnya kalau menurut kami, dibanding kalau mengambil celah hukum gitu loh. Nunggu perpanjangan berakhir. Jadilah striker, jangan pasif. Itu yang harus dilakukan semestinya. Kalaupun misal pra-peradilan belum berhasil, at least puas gitu loh bahwa upaya yang dilakukan sudah. Terlepas dari bagaimana kondisi kesehatan Nikita Mirzani maupun geliat perlawanan hukum yang ia tempuh, kini nasi sudah menjadi bubur. Selangkah lagi babak persidangan dari kisruh tak berkesudahan itu akan segera digelar. Berdasarkan kabar yang beredar pada hari ini, 5 Juni 2025, pihak penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan pelimpahan tahap 2 kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Yang artinya, Nikita serta barang bukti akan berpindah tangan ke pihak kejaksaan. Dan selangkah lagi, jutaan pertanyaan yang ada akan terkuak semuanya. Lantas, seperti apakah pihak kuasa hukum Reza Gladys menyikapi kabar akan dilakukannya pelimpahan tahap 2 pada hari ini? Pada prinsipnya kami kan belum mendapatkan informasi secara resmi itu apakah besok akan masuk dalam tahap kedua atau tidak. Kami belum dapat informasi yang resmi ya, baik dari pihak penyidik maupun dari pihak Kejaksaan Tinggi DKI. Kami dari penasihat hukum Dr. Reza Gladys menganggap bahwa itu hal yang wajar ya. Kenapa? Karena pada saat tahap pertama dalam penetapan P21 yang diumumkan tanggal 2 Juni kemarin, tetapi kemudian setelah diketahui berdasarkan press release bahwa penetapan P21 tanggal 8 Juni, kami ya melihat ini gimana ya, seharusnya tidak terlampau berlarut-larut gitu ya. Seharusnya begitu tahap 1 ya harus dengan segera dilaksanakan tahap kedua. Untuk dengan segera kemudian harapan kita dilaksanakan
persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa kami berharap seperti itu? Agar informasi ini tidak simpang siur. Ya, ada yang mengatakan seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Ini kan perdebatannya kan persidangan media jadi akhirnya gitu. Bukan persidangan formal yang harusnya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian penyidik melakukan komunikasi dan koordinasi, disepakati untuk pelaksanaan tahap 2. Pelaksanaan tahap 2. Tahap 2 adalah penyerahan tersangka dan barang bukti. Itu disepakati besok lusa, hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025. Ya, jadi mekanisme hukumnya seperti itu. Ya, setelah dilaksanakan tahap 1, lalu kemudian masuk tahap kedua, maka ini sekarang saya menduga ya, syarat ketentuan hukum acara ini kan pasti jaksa penuntut umum sedang menyiapkan dakwaan melalui rendaknya gitu. Nah, jadi secara ketentuan hukum acaranya setelah tahap kedua ini selesai, maka harus segera ya untuk dilaksanakan persidangan dan kemudian nanti jaksa penuntut umum membacakan dakwaan dalam persidangan perdana. Agar apa? Agar para pihak ini tidak merasa dirugikan. Misalkan para tersangka merasa bahwa dirinya tidak salah, ya dengan dibukanya persidangan, maka akan dibuka dengan segera bagaimana kemudian tersangka ini membela dirinya. Begitu juga dengan kami dari kuasa pelapor akan dengan segera diberi kesempatan oleh persidangan untuk menguatkan laporan kami. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.